Selamat pagi. Hari ini kita pelajari tentang cedera ginjal akut atau acute kidney injury, ya. Jadi AKI atau acute kidney injury ini adalah hilangnya fungsi ginjal secara tiba-tiba yang diikuti dengan peningkatan dari nilai kreatinin dan nitrogen urea darah atau ureum, ya. Hal ini paling sering disebabkan oleh penurunan fungsi ginjal, penurunan perfusi ginjal, ya. Yaitu kita sebutlah dia gagal ginjal akut yang prerenal. Tetapi bisa juga disebabkan oleh kerusakan langsung pada ginjalnya. Kita sebut dia gagal ginjal akut atau kerusakan ginjal yang intrarenal atau intrinsik. Atau bisa juga karena aliran urin, pembuangan urin yang tersumbat. Kita sebut dia postrenal, ya. Jadi ingat ada 3 gagal ginjal akut. Yang pertama prerenal, karena kurangnya perfusi, aliran darah ke ginjalnya yang kurang. Yang kedua karena kerusakan di dalam ginjal itu sendiri atau intrarenal atau intrinsik. Atau yang ketiga karena pembuangan urin atau drainase urin yang tersumbat, kita sebut dia postrenal. Pada AKI, keseimbangan asam, basa, cairan dan elektrolit akan terganggu, ya. Dan ekskresi zat seperti obat-obatan melalui urin juga pasti akan mengalami gangguan, ya. AKI mungkin tidak menunjukkan gejala atau bermanifestasi, ya, atau bisa bermanifestasi dengan oliguria atau anuria. Jadi urinnya sedikit atau tidak menghasilkan urin. Dan bila disfungsi ginjalnya parah, dapat bermanifestasi dengan gejala dan tanda-tanda uremia, penumpukan ureum di dalam darah. Dalam beberapa kasus, poliuria dapat terjadi akibat gangguan reabsorpsi tubulus. Jadi bisa aja dia kencingnya banyak, tapi bukan karena penyakit, bukan karena tidak gagal ginjal, ya, tapi karena memang terjadinya gangguan reabsorpsi pada bagian tubulus. Jadi kita tahu bahwa tubulus ginjal itu adalah bagian yang mereabsorpsi kelebihan cairan yang difiltrasi, itu akan direabsorpsi, ya. Diagnosis AKI dapat ditegakkan berdasarkan peningkatan konsentrasi kreatinin di serum dan atau penurunan keluaran dari urin, ya. Jadi output urinnya yang menurun, ya. Peningkatan konsentrasi kreatinin atau penurunan keluaran urin. Evaluasi awal mencakup pemeriksaan darah dan urin yang dapat membantu mengidentifikasi mekanisme terjadinya cedera atau kerusakan pada ginjal dan juga untuk mengetahui komplikasi metabolik dari acute kidney injury. Pemeriksaan spesifik tambahan itu bisa kita lakukan berdasarkan penilaian, ya, keadaan klinis dari pasien. Evaluasi cepat, diagnosis dan pengobatan itu diperlukan untuk mencegah hilangnya fungsi ginjal yang tidak dapat diperbaiki nanti pada akhirnya. Jadi supaya dia selamat ginjalnya, ya. Penata laksanaan didasarkan pada mekanisme terjadinya cedera ginjal dan penyebab yang mendasarinya. Pengobatannya terutama bersifat suportif dan bertujuan untuk memastikan perfusi ginjal yang cukup dan mencegah komplikasi maupun kerusakan ginjal lebih lanjut. Ini kita lihat etiologi sekarang. Jadi tadi secara etiologi kita bagi 3, ya.
Yang pertama dia prerenal. Penyebab prerenal mencakup segala kondisi yang menyebabkan penurunan perfusi atau aliran darah ginjal. Dan ini banyak, sampai 60% kasus. Yang pertama itu adalah hipovolemi. Dia misalnya karena pendarahan, muntah, diare, berkeringat berlebihan, karena luka bakar, pemakaian diuretik maupun asupan oral yang buruk, kemudian terjadi dehidrasi maupun kondisi hiperkalsemia. Lalu yang kedua, hipotensi, penurunan tekanan darah, ya. Misalnya akibat sepsis, shock kardiogenik maupun shock anafilaktik. Lalu yang ketiga bisa karena penurunan volume di dalam sirkulasi, ya. Bisa oleh karena penurunan volume arteri yang efektif. Ya, jadi darah tetap di dalam tubuh, tapi yang mengalir di dalam arteri kita berkurang tekanannya. Contohnya ini ya, sindrom kardiorenal. Kapan ini terjadi? Misalnya pada gagal jantung kongestif. Jadi akibat pompa darah yang lemah, maka aliran pemompaan darah ke ginjal kita menurun, sehingga terjadi penurunan perfusi di ginjal. Kemudian sindrom hepatorenal. Ini akibat dari penumpukan darah di dalam pembuluh darah di dalam hati, ya. Yaitu peningkatan tekanan pada pada pembuluh darah di dalam ginjal, ya. Jadi peningkatan tekanan pada vena porta, ya, sehingga menumpuknya darah itu pada aliran-aliran darah di sistem pencernaan kita dan tidak kembali ke jantung, sehingga darah yang dipompakan jantung ke ginjal menurun. Nah, itu pada sindrom hepatorenal namanya, ya. Kemudian ada sindrom kompartemen perut, ya. Jadi aliran darah juga berhenti pada kompartemen di perut, ya. Kita lihat ini kenapa dia terjadi. Oleh karena tekanan intraabdomen yang meningkat, ya, berhubungan dengan disfungsi atau misalnya gagal ginjal akut, gagal napas. Oke. Secara definisi dia yaitu terjadinya peningkatan tekanan intraabdomen di dalam kompartemen perut, ya. Biasanya lebih dari 12. Karena trauma, ya, biasanya luka bakar, posisi tengkurap, ventilasi mekanik maupun obesitas, ya. Jadi orang obesitas itu mengalami peningkatan tekanan intra abdomen itu, ya, sehingga aliran darah yang ke ginjal itu kemudian akan tertekan, maka akan menurunkan perfusi daripada organ ginjal. Nah, itu yang akan menyebabkan nanti bisa menyebabkan menyebabkan terjadinya gagal ginjal akut, ya, pada orang obesitas, ya kan, pada orang obesitas. Oke, kita lanjut lagi, ya. Tadi sampai etiologi. Lalu pada sindrom nefrotik, ya, pada suatu sindrom nefrotik. Jadi sindrom nefrotik ini akan menyebabkan penurunan albumin di dalam darah, sehingga darah atau cairan dalam intravaskuler akan keluar masuk ke dalam interstisial, sehingga volume
efektif di dalam arteri kita akan menurun, maka itu akan mengurangi aliran darah ke dalam ginjalnya dan bisa menyebabkan gagal ginjal akut. Kemudian pankreatitis akut. Pankreatitis akut juga akan menyebabkan hilangnya cairan melalui saluran pencernaan oleh karena peradangan pada pankreasnya dan dinding-dinding sekitar dari pankreas itu, ya. Lalu bisa juga karena stenosis arteri ginjal. Jadi arteri ginjalnya mengalami penyempitan. Bisa juga oleh karena obat-obat. Maka ada beberapa obat-obat yang mempengaruhi perfusi daripada glomerulus. Contohnya ini ya, siklosporin, tacrolimus, dan yang sering kita pakai adalah NSAID. Bisa juga karena ACE inhibitor. Ya. Cedera prarenal yang berkepanjangan menyebabkan cedera intrinsik. Jadi kalau dia terlalu lama juga mengalami penurunan perfusi ginjal, maka lama-lama juga dia akan mengalami kerusakan pada intrinsik ginjalnya. Kenapa? Karena dilanjutkan dengan terjadinya nekrosis pada tubulus. Jadi tubulus-tubulus pada ginjal juga akan mengalami nekrosis. Kita lanjut yang tipe kedua, yaitu cedera ginjal akut yang intrinsik. Jadi di dalam ginjalnya. Penyebab intrinsik mencakup segala kondisi yang menyebabkan kerusakan ginjal secara langsung yang sifatnya parah. Nah, ini mencapai 35% kasus dari acute kidney injury. Yang pertama ada nekrosis tubular yang akut. Itu menyebabkan sampai 85% dari kasus aki intrinsik, misalnya pada iskemia, jadi kekurangan oksigen dan nutrisi pada jaringan ginjal yang dapat disebabkan oleh ini hipotensi yang berkepanjangan. Jadi awalnya dia prerenal, yaitu penurunan perfusi ke ginjal, lalu kemudian dilanjutkan dengan terjadinya kerusakan jaringan di ginjal karena iskemianya, ya. Bisa juga obat yang nefrotoksik, jadi obat secara langsung itu kemudian merusak intrinsik ginjal. Contohnya kontras, antibiotik, aminoglikosida, obat kemoterapi cisplatin, methotrexate, obat autoimun, kemudian etilen glikol, dan amphoterisin B, obat untuk jamur. Bisa juga karena racun endogen, racun yang asalnya sih dari tubuh kita sendiri, ya. Contohnya hemoglobin yang pecah pada kondisi hemolisis intravaskular, atau mioglobin yang terjadi pada kondisi rhabdomyolisis, ya. Misalnya orang mengalami kecelakaan yang parah, lalu kemudian banyak otot-ototnya rusak, terjadilah rhabdomyolisis. Nah, mioglobin yang terlepas pada rhabdomyolisis itulah yang akan secara langsung bisa merusak tubular, ya. Kemudian asam urat, rantai ringan protein Benz Jones pada multiple myeloma, jadi penyakit multiple myeloma, ya. Lalu kita lihat yang berikutnya adalah nefritis interstisial akut. Jadi ini yang kena interstisialnya. Kalau ini tadi yang kena itu adalah tubulusnya, sekarang interstisialnya. Misalnya dari antibiotik, ya, bisa phenytoin, interferon, ini ya. PPI juga bisa menyebabkan nefritis interstisial akut. NSAID tadi selain juga pada bisa juga pada mana tadi, NSAID tadi sudah kita temukan juga, ya. Pada cedera ginjal yang ini, ya, mempengaruhi perfusi. Jadi NSAID itu perfusi ginjal dia ganggu, kemudian langsung juga bisa menyebabkan nefritis interstisial yang akut. Siklosporin, lalu kemudian bisa juga bakteri yang menyebabkan nefritis interstisial akut.
Ingat ya, jadi kita ini bicara tentang gagal ginjal akut ya. Jadi yang tidak ada riwayat sakit ginjal, lalu kita ketemu dengan pasien yang tiba-tiba mengalami gagal ginjal akut, bahkan ada yang selamat mungkin dengan cuci darah, tapi ada yang terlambat akhirnya tidak bisa selamat ya. Infeksi, beberapa bakteri yang bisa langsung menyebabkan nefritis interstisial akut yaitu Legionella, Streptococcus, jamur juga bisa, Candida, Histoplasma, virus juga bisa, hepatitis C, cytomegalovirus, bahkan HIV. Bisa juga penyakit-penyakit yang infiltratif ya, sarkoidosis, amyloidosis. Lalu kemudian ada penyakit pembuluh darah. Ya, ini kelainannya pada pembuluh darah, sindrom uremic hemolitik, purpura trombositopeni, trombotik, kemudian hipertensi yang emergensi, vaskulitis, krisis ginjal skleroderma, trombosis pada vena ginjal, ateroemboli ginjal, bahkan infark ginjal. Jadi sangat luas ya yang bisa menyebabkan gagal ginjal akut yang mengenai intrinsik ini. Lalu yang terakhir yaitu yang intrinsik ya, yaitu terjadinya glomerulonefritis. Misalnya pada glomerulonefritis progresif cepat ya. Jadi glomerulonefritis ini kalau kita ingat ya, ini adanya terjadinya penumpukan ikatan antigen antibodi ya, setelah terjadinya suatu infeksi, lalu antigen dari kumannya itu akan diserang oleh antibodi, lalu antigen antibodinya itu juga mengalir di seluruh darah dan sampai di ginjal, ternyata nyangkut, numpuk. Nah, dia panggil reaksi komplement. Nah, reaksi komplement ini kemudian tujuannya mau membersihkan ikatan antigen antibodi, tapi karena terlalu banyak jumlah ikatan antigen antibodinya, maka yang terjadi bahkan rusak dari glomerulus dan nefronnya ya, maka disebut dia glomerulonefritis. Kemudian cedera ginjal akut yang pasca-renal. Jadi tadi udah intrarenal, intrinsik, sekarang pasca-renal. Penyebab postrenal mencakup segala kondisi yang menyebabkan obstruksi bilateral. Ingat ya, dua-dua harus kiri kanan. Aliran urin dari bagian ginjal, pelvic ginjal ke uretra, dan ini nggak banyak, 5% kasus. Bisa karena gangguan obstruksi yang didapat acquired, contohnya pada prostat BPH. Bisa iatrogenik, cedera oleh karena pemakaian kateter. Bisa karena tumor, misalnya tumor kandung kemih, tumor di prostat, di serviks, bahkan karena metastasis. Bisa karena batu. Kemudian pendarahan dengan pembentukan bekuan darah berikutnya. Jadi bisa juga yang berdarah di dalam saluran kemihnya lalu membeku dan menyumbat. Bisa juga karena neurogenic bladder, kandungan kemih yang neurogenik ya. Misalnya pada kasus multiple sclerosis, lesi sumsum tulang belakang, ataupun neuropati perifer. Jadi neurogenic bladder itu yang dia senantiasa berkontraksi kandung kemihnya sehingga tidak bisa terisi ya, tidak bisa terisi oleh urin yang dihasilkan oleh ginjal. Selama ginjal kontralateralnya tetap utuh, pasien dengan obstruksi uretra unilateral biasanya kadar kreatininnya tetap normal. Jadi manusia bisa berfungsi dengan hanya sebelah ginjal, tapi ingat itu dalam keadaan istirahat ya. Kalau dalam keadaan aktivitas berat, maka satu ginjal tidak akan mampu untuk membuang pembentukan racun-racun tadi. Oke, kita lihat gambarnya dulu ya. Jadi secara patofisiologi, sekali lagi ya, 60% itu prerenal, intrarenal 35%, postrenal 5%. Untuk yang prerenal itu kita sebut dia penurunan perfusi aliran darah ke ginjal. Untuk yang intrarenal dia disebut direct kidney damage, jadi langsung merusak ginjal. Bisa merusak tubular,
bisa merusak glomerulus, bisa merusak pembuluh darah di dalam ginjal, bisa juga merusak interstisial ginjal. Lalu yang postrenal itu artinya aliran keluar urin yang terjadi obstruksi. Nah, ini gambarnya. Oke, kalau kita sebut dia prerenal, berarti yang terjadi di sini ya. Kalau prerenal di sini, jadi aliran darah yang ke ginjal yang berkurang. Kalau dia intrarenal berarti ya semua di bagian ginjal ini. Ya, ini acute tubular necrosis, glomerulonefritis, hemolytic uremic syndrome, tubular interstitial nephritis. Kalau dia post renal itu berarti di sini, di ureter, dan dia harus bilateral, bisa juga di dalam kandung kemih. Ya. Itu yang sering terjadi sumbatan. Oke. Kita lihat ringkasan ya obat-obat yang sifatnya nephrotoxic sekarang. Ada dari kelas antibiotik, ya, ada dari kelas antimetabolit. Ini biasa obat-obat untuk kemoterapi, tapi yang kelas antimetabolit ya. Kemudian ada kelas kemoterapi yang memang dia benar-benar kemoterapi, bisa antiinflamasi dan imunosupresan, dan juga yang lain. Yes, ini dia obatnya ya. Antibiotik itu aminoglycosid, vancomycin, cephalosporin juga bisa, colistin, sulfonamid, streptomycin. Antivirus aciclovir, foscarnet, cidofir, tenofovir, hampir semua ya. Anti jamur, amphotericin B, antimetabolit, methotrexate, cladribin, kemoterapi, cisplatin, karboplatin. Nah, untuk antiinflamasi dan imunosupresan, NSAID ya, ini yang paling menarik karena banyak digunakan. Jadi tolong jangan digunakan dengan sembarangan. Ya, pastikan aja kita udah kasih penjelasan sama pasien. Pasien aja yang nggak tahan dengan rasa sakit, sehingga kita dengan terpaksa sekali. Ya, terpaksa sekali, bukan dengan seenak hati dokter untuk memberikan NSAID, tapi karena keterpaksaan ya, sebab pasiennya juga mungkin kita udah nyatakan nggak ada penyakitnya, tapi dia tetap mengeluh dengan rasa sakit ya. Kemudian obat-obat yang lain, anestesi inhalasi ya, lithium, obat herbal. Jadi ingat, obat herbal itu tidak serta-merta tidak merusak ginjal ya. Bisa juga fosfat yang mengandung sediaan usus. Kita lanjutkan dengan patofisiologi. Nah, ini patofisiologi yang pertama, prarenal. Oke, kita ikuti aja pelan-pelan apa-apa. Penurunan suplai darah ke ginjal ya akibat hipovolemi, hipotensi, ataupun vasokonstriksi ginjal. Itu akan menyebabkan, jadi penurunan dulu ya suplai darah, kegagalan autoregulasi pembuluh darah ginjal. Jadi pembuluh darah ginjal itu punya autoregulasi. Kalau dia kurang aliran, dia akan vasokonstriksi, vasodilatasi kah, tergantung ya di mana ya. Kalau dia kurang aliran, biasanya dia arteri yang eferen ya, kemudian akan dilatasi ya kan. Oke. Kemudian terjadilah penurunan GFR. Jadi jumlah darah yang difiltrasi di dalam glomerulusnya, tekanannya akan menurun ya, sehingga mengaktifkan sistem renin angiotensin.
Yes. Nah, waktu sistem renin-angiotensinnya teraktivasi, terjadilah pelepasan aldosteronnya meningkat. Lalu meningkatlah reabsorpsi dari natrium ditambah H2O. Lalu terjadi peningkatan osmolalitas urin. Lalu karena osmolalitas di dalam darah ya kemudian akan meningkat. Karena apa? Karena reabsorpsi natriumnya meningkat ya. Maka terjadi sekresi hormon antidiuretik, peningkatan reabsorpsi H2O dan urea ya. Kreatinin masih disekresi ya. Jadi ini tadi ya, peningkatan reabsorpsi H2O dan urea. Inilah yang menyebabkan volume urinnya berkurang. Saya gitu. Kreatinin masih disekresi di tubulus proksimal. Ingat ya, kreatinin masih disekresi di tubulus proksimal, sehingga kadar kreatinin di darah bisa saja belum meningkat ya, tetapi rasio ureum dengan kreatininnya mulai meningkat. Kenapa? Karena ureumnya itu nggak bisa dibuang, tapi kreatininnya masih bisa disekresi di tubulus proksimal. Mekanisme kerja penghambat sistem renin-angiotensin aldosteron kita lihat. Set. Oke, tarik napas dulu. Gak jelas. Gimana nih kita mulai nih? Beuh. Oke, kita mulai dari ini ya. Karena ceritanya ini adalah penurunan perfusi, berarti penurunan aliran darah ke ginjal. Ini gambar ginjal guys. Ini gambar ginjal 1 unit nefron, ya kan? Lalu kita ambil 1 glomerulus. Ini glomerulus. Oke, perhatikan di sini. Oke, ini aliran darah yang masuk. Lalu dia berputar. Ini aliran darah yang keluar dari glomerulus. Oke. Nah, ketika penurunan aliran darah yang masuk, ya, maka otomatis jumlah yang terfiltrasi, berarti aliran urin di sini akan berkurang. Dan aliran darah ini menurun itu adalah bisa karena penurunan tekanan darah. Ya tadi ya, hipotensi, hipovolemi. Kemudian dilanjutkan dengan apa? Terjadilah penurunan kadar natrium. Jadi di sini akan menurun kadar natriumnya. Maka penurunan kadar natrium ini akan menyebabkan aktivasi dari renin. Reninnya ini kemudian akan menghambat angiotensin 2. Ya, pelan-pelan ya. Nanti kalau aku salah aku mundur. Lalu kemudian angiotensin 1 menghasilkan angiotensinogen, ya. Kemudian kita lihat juga di sini ACE inhibitor ini juga akan menghambat angiotensinogen pengubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, ya. Itu ACE inhibitor. Nah, efek dari semua ini yaitu apa?
terjadilah vasokonstriksi pada arteriol. Ya, kalau dia tadinya udah perfusi menurun, makin vasokonstriksi di arteriol, makin berkurang perfusinya. Kemudian peningkatan simpatetik, ya. Kemudian akibat dari efek aldosteron yang meningkat tadi, ya, itu kemudian akan menyebabkan natriumnya akan diserap lagi, kaliumnya akan dibuang, dan H2O juga akan balik lagi ke interstisial. Sedangkan ini adalah urin, maka kandungan air urinnya akan menurun. Itu sebabnya terjadi oliguri dan anuri, ya. Lalu kemudian pasiennya akan mengalami peningkatan ADH. Inilah yang menyebabkan rasa haus meningkat, sehingga rasa haus ini juga akan semakin menarik air kembali ke dalam interstisial ginjal. Jadi malah tidak terbentuk urin. Maka namanya antidiuretik hormon. Nah, tujuannya apa? Supaya nanti pada akhirnya tekanan darah meningkat, kadar NaCl akan meningkat dan akan memperbaiki fungsi ginjal kembali. Jadi itu patofisiologinya, ya. Diawali dari suatu penurunan perfusi daripada ginjal kita, yang kemudian akan mengaktifkan sistem renin angiotensin aldosteron. Kerusakan pada komponen pembuluh darah atau tubulus nefron, ya. Lalu terjadilah ini, ya, kerusakan pada komponen pembuluh darah atau tubulus nefron. Ini misalnya dia terjadi ini intrinsik ini. Ini prarenal, prarenal, ini hakiki, ini apa nih? Oke, kita lanjutin. Ini sekarang kita bicarakan yang intrinsik. Yuk, dia buat hakiki, sebenarnya intrinsik, ya. Yaitu terjadi kerusakan pada komponen vaskuler, jadi pembuluh darah di ginjalnya, ataupun pada tubulus, ya. Nekrosis atau apoptosis pada sel tubulus, kemudian penurunan kemampuan reabsorpsi elektrolit. Jadi tubulusnya yang tadinya harusnya bisa mereabsorpsi, sekarang dia nggak bisa reabsorpsi lagi, ya. Dan atau air dan atau urea, tergantung lokasi cedera di sepanjang tubulus. Lalu terjadi peningkatan kadar natrium dan H2O dalam urin, ya. Menurun, natriumnya meningkat, H2O-nya menurun, jadi urinnya jadi pekat, ya, sehingga menyebabkan penurunan daripada osmolalitas urin, ya kan. Peningkatan natrium, kayaknya ada yang salah translate, ya. Oke, jadi terjadi nanti osmolalitas urinnya menurun, ya. Artinya kandungan di dalam urin itu sendiri udah rendah. Itulah yang menggambarkan terjadinya gagal ginjal akutnya pada yang intrinsik. Sedangkan pada yang postrenal, patofisiologinya itu yaitu terjadi obstruksi aliran keluar urin yang bilateral, ya kan, kiri kanan. Misalnya batu, BPH, neoplasia atau kelainan kongenital. Terjadilah peningkatan tekanan hidrostatik. Jadi tekanan di dalam ureter, tekanan di dalam bladder itu meningkat, lalu akan menyebabkan retrograde, aliran ke belakang, ya. Atau urin yang dihasilkan oleh ginjal nggak bisa maju, ya. Lalu terjadilah penurunan GFR. Kenapa? Karena tekanan di dalam glomerulusnya itu jadinya tekanan filtrasinya menurun, ya. Kita tadi udah lihat gambar glomerulus, ya. Ada intraglomerulus, ada
glomerular space-nya, ya kan? Kemudian ada kapiler-kapiler itu ya. Kalah tekanan dalam kapilernya ditekan oleh cairan yang sudah berada di dalam ruang glomerulusnya, ya. Sehingga akan terjadi kompresi penekanan pembuluh darah di ginjal. Terjadilah asidosis, kelebihan cairan, dan peningkatan ureum, natrium dan kalium juga meningkat. GFR yang normal dapat dipertahankan selama salah satu ginjal berfungsi normal. Oke. Ada 4 fase ya dari acute kidney injury ini ya. Jadi awalnya adalah kita pakai kayaknya lebih enak bahasa Inggris saja ya untuk yang ini ya. Oke. Yang pertama initiating event, yaitu terjadinya kidney injury ya. Symptoms of the underlying illness. Jadi kita lihat gejala dari penyakit yang menyebabkannya ya. Sebagai penyebab dari aki itu ya, berarti banyak. Berapa lama dia berkembang? Dari beberapa jam sampai beberapa hari. Ya, jadi dalam beberapa jam sampai beberapa hari. Kalau dia udah masuk fase oliguri atau anuria, itu namanya fase maintenance. Dari mana kita lihat progressive deterioration, jadi perburukan yang progresif dari fungsi ginjal. Yang pertama kita jumpai penurunan produksi urin, yaitu kurang dari 50 cc dalam 24 jam. Kita sebut ini anuria. Increase retention of urea, jadi terjadi retensi ureum dalam darah dan kreatinin, maka kita sebut dia azotemia. Komplikasinya yaitu bisa terjadi penumpukan retensi cairan di paru, kita terjadi dia edema paru. Jadi cairannya menumpuk di dalam paru-paru, tidak bisa terjadi perfusi ventilasi oksigen karbon dioksida, pasiennya sesak napas. Kemudian bisa hiperkalemi, kaliumnya menumpuk. Kemudian asidosis metabolik, ya, kadar asam-asam yang meningkat karena tidak bisa dibuang oleh ginjal. Kemudian terjadi uremia, gejala oleh karena penumpukan ureum di dalam darah. Letargi, penurunan kesadaran, sampai bisa juga kejang-kejang ya. Nah, ini berapa lama berlangsung? Berarti kalau udah kita jumpai gejala itu, dia udah 1 sampai 3 minggu berjalan penyakitnya. Dia udah fase maintenance. Lalu fase poliuria, ya, fase banyak kencing atau fase diuretik. Kapan fase ini terjadi? Bisa dalam 2 minggu, ya. Bagaimana dia terjadi? Glomerular filtration returns to normal. Jadi GFR-nya kembali ke normal, yang menyebabkan peningkatan produksi urin. Sementara reabsorpsi tubularnya tetap terganggu gitu. Jadi GFR-nya bagus, tapi fungsi reabsorpsi dari tubulusnya tidak terjadi lagi. Komplikasinya itu bisa kita kehilangan elektrolit dan cairan ya, dehidrasi, hiponatremi, hipokalemi. Jadi pada fase ini gagal ginjalnya itu adalah fase di mana GFR-nya dikembalikan tapi fungsi tubulus tidak terjadi, sehingga natrium kalium terbuang, kemudian pasien mengalami dehidrasi, jadi banyak kencing dia ya, dan banyak kencing dia jadi haus. What to do ya. Ini berarti ada satu pasien yang seperti ini ya, yang sedang Bapak tangani ya. Jadi dia memang sudah sedang mengalami kerusakan ginjal, tapi kayaknya udah kronik ya. Hanya fase dia berarti fase di mana GFR-nya masih tinggi. Inilah yang menyebabkan dia akan mengalami dehidrasi, hiponatremi, dan hipokalemi. Lalu ada recovery phase, kidney function dan fungsi ginjal dan produksi urinnya kembali normal. Nah, ini fase recovery bisa berbulan-bulan sampai bertahun. Kita balikkan bahasa Indonesia.
Nah, gambaran klinisnya mungkin tanpa gejala, bisa oliguria, anuri, disertai dengan tanda-tanda penurunan volume, hipovolemi. Ya, kalau pada akibat renal yang disebabkan oleh penurunan volume, bisa ada hipotensi ortostatik atau memang benar-benar hipotensi, ataupun takikardia, ya, jadi jantungnya cepat terus. Kemudian turgor kulitnya berkurang. Tanda-tanda kelebihan cairan, ya, oleh karena retensi natrium dan H2O. Bisa terjadi edema perifer dan paru, gambaran hipertensi, gagal jantung, sesak napas. Kemudian tanda-tanda uremia, ya, ini ya, mual, muntah, ensefalopati, gangguan di fungsi otak, asteriksis, kejang, perikarditis, ya, radang pada perikardium. Kemudian trombositnya juga mengalami gangguan, jadi gampang berdarah, ya. Tanda-tanda obstruksi ginjal, yaitu pada aki postrenal, ya, ada obstruksinya, kandung kemihnya membesar, buang air kecilnya tidak puas, ada nyeri di kandung kemih atau panggul, bisa mengalami kelelahan, kebingungan, dan kelesuan. Paling parah kejang atau koma. Individu yang terkena dampak memiliki risiko lebih tinggi terkena infeksi sekunder di seluruh fase. Jadi infeksi sekunder inilah penyebab kematian terutama, ya. Oke. Nah, jadi ada beberapa subtipe dan variannya, ya. Yang pertama tadi adalah nekrosis tubular acute tubular necrosis. Itu banyak, 85% aki intrinsik. Lokasinya apa? Segmen lurus pada tubulus proksimal dan segmen lurus pada tubulus distal. Jadi pada tubulus proksimal, tubulus distalnya mengalami nekrosis sel-selnya, sel epitel di situ banyak, ya. Yaitu bagian ascendens yang tebal pada tubulus distal. Dan ini adalah sangat rentan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh iskemia. Jadi kurangnya aliran darah, kurang oksigen, kurangnya pasokan metabolik, itu akan menyebabkan kerusakan yang cepat pada sel-sel di tubulus. Segmen tubulus proksimal yang berbelit-belit sangat rentan terhadap kerusakan akibat racun. Sedangkan kalau dia pada tubulus yang proksimal, dia kan berbelit-belit. Nah, ini sangat rentan terhadap racun. Kalau tadi tubulus yang lurus, itu kemudian dia rentan terhadap iskemia. Etiologinya pada iskemia yaitu cedera sel yang terjadi akibat penurunan aliran darah ginjal. Bisa karena hipotensi berat, terutama kalau shock, misalnya shock hipovolemik karena perdarahan, dehidrasi berat, shock sepsis, gagal jantung kardiogenik, atau shock neurogenik, ya. Kemudian bisa karena tromboemboli, mikroangiopati trombotik, dan emboli kolesterol atau ateroemboli. Kemudian bisa karena racun. Cedera terjadi secara langsung akibat zat nefrotoksik, ya, zat nefrotoksik. Jadi zat-zat yang langsung bersifat toksik terhadap ginjal. Bisa karena kontras, obat-obatan tadi udah, karena pigmen, ya, misalnya hemoglobin, mioglobin tadi pada rhabdomyolysis dan pada hemolisis. Oke. Dan juga bisa ini, ya, nefropati asam urat. Jadi peningkatan penumpukan kristal-kristal asam urat di ginjal. Lainnya bisa karena sepsis dan infeksi. Untuk patofisiologinya, sel tubulus proksimal yang nekrotik masuk ke dalam lumen tubulus. Nah, ini dia. Jadi awalnya sel tubulus proksimal yang mengalami nekrosis, lalu lepas masuk ke dalam lumen tubulusnya. Serpihannya ini menyumbat tubulus. Setelah tubulusnya menyumbat, maka GFR udah pasti menurun, ya. Kemudian lanjutlah rangkaian kejadian patofisiologis yang mirip dengan gagal prarenal, yaitu apa? Aktivasi RAAS. Ya, jadi renin, aldosteronnya akan teraktivasi. Gambaran klinisnya tentunya sama semua, ya.
Diagnostik, dicek periksa darah, ureum, kalium, ya. Kemudian periksa AKDA, analisa gas darah, karena kita mau melihat asidosisnya. Pada urin kita akan temukan ekskresi pecahan natrium, ya, FANA, ya, fractionated natrium excretion. Kemudian bisa mioglobinuri, bisa hemoglobinuri, ya, kalau terjadi tadi hemolisis dan rhabdomyolysis. Kemudian pada sedimen urin bisa dijumpai cetakan butiran berwarna coklat keruh, cetakan sel epitel tubulus ginjal bebas akibat penggundulan membran basal tubulus. Oke. Prognosa, setelah 1-3 minggu sebagian besar pasien dengan ATN akan mengalami reepitelisasi, jadi tumbuh lagi epitelnya, dan sering terjadi pemulihan penuh secara spontan. Bisa mematikan jika akinya parah dan tidak ditangani secara adekuat. Misalnya kadangkala dialisis atau cuci darah diperlukan, tapi dia tidak menerima, ya. Jadi kalau memang dokternya nanti kita putuskan untuk dialisis, baiknya kita dialisis, ya, dengan harapan supaya bisa ini harapannya bisa mengalami reepitelisasi pada tubulus. Itu kata kuncinya, ya. Nah, oke. Kemudian bisa juga pada korteks ginjal yang nekrosis, yaitu penyebab aki yang jarang terjadi akibat nekrosis yang iskemik. Ini jarang, ya. Pada kedua ginjal, etiologinya nih shock septic, koagulasi intravaskular diseminata, sindrom uremik hemolitik, komplikasi obstetrik misalnya solusi plasenta, aborsi septik, perdarahan postpartum. Patofisiologinya terjadi vasospasme dan cedera mikrovaskuler dengan trombosis vaskuler, lalu dilanjutkan dengan ginjalnya iskemi yang berat dan berkepanjangan, lalu rusaklah korteks ginjal yang menyebar, atau bisa juga tidak merata tapi di bagian korteks itu yang rusak. Gambaran klinisnya, ini dia ada nyeri panggul, nyeri tekan CVA, dan tanda-tanda aki. Dialisis, ya, cuci darah. Nefropati akibat kontras juga, ya, akibat pemilihan kontras langsung merusak daripada jaringan-jaringan intrinsiknya. Oke. Diagnosa dapat ditegakkan berdasarkan peningkatan kreatinin pada serum secara akut dan atau penurunan keluaran urin. Jadi urin output, ya, sesuai dengan definisi aki. Coba kita lihat definisi aki. Kita lihat, ya. Bandingkan tingkat kreatinin saat ini dan sebelumnya, ya, untuk menentukan apakah proses akut atau kronik. Periksa kriteria diagnostik, lakukan penentuan stadium aki, tentukan mekanisme aki yang paling mungkin, prerenal kah, intrinsik kah, atau postrenal kah. Tinjauan grafik yang komprehensif, riwayat dan pemeriksaan fisik yang baik, temuan diagnostik yang mendukung, dan respon terhadap intervensi awal. Dengan tidak adanya tingkat kreatinin yang didokumentasikan sebelumnya, tingkat kreatinin yang stabil dengan temuan seperti anemia kronis dan ginjal yang hiperekoik dan ukuran kecil pada USG itu menunjukkan CKD daripada aki, ya. Presentasi klinis, tes laboratorium, pencitraan respon terhadap terapi awal, dan dalam beberapa kasus histopatologi diperlukan untuk menentukan penyebab aki, ya. Kriteria diagnostik cedera ginjal akut. Ini kriterianya, yaitu yang pertama, peningkatan kreatinin serum lebih sama dengan 0,3 dalam waktu 48 jam. Jadi ada ukur dulu yang pertama berapa, lalu dalam 48 jam apakah terjadi peningkatan lebih sama dengan 0,3. Peningkatan kreatinin serum lebih sama dengan 1,5 kali lipat dari nilai awal dalam 7 hari. Jadi tadi ada dalam 48 jam, ada dalam 7 hari. Kemudian penurunan keluaran
Jadi produksi urinnya menurun sampai kurang dari 0,5 cc per kilogram berat badan per jam selama lebih dari 6 jam. Ya, dalam lebih dari 6 jam kurang dari 0,5 cc per kilogram berat badan. Nah, stadium cedera ginjal akut. Tahapan KDIGO banyak digunakan dan berkorelasi dengan risiko kematian, kebutuhan terapi penggantian ginjal, dan hasil jangka panjang misalnya CKD outputnya ya. Jadi apakah AKI ini nanti akan jadi kronik atau tidak ya, kita lihat di sini ya. Klasifikasi lainnya meliputi kriteria Riffel, sistem klasifikasi cedera ginjal akut. Singkatannya itu adalah R itu untuk resiko, I itu untuk injury, cedera kita sebut di sini ya, fase cedera, kemudian failure, gagal, kemudian loss, hilang fungsi ginjal, dan penyakit ginjal tahap akhir, Riffel. Untuk 3 kategori pertama, pasien dikelompokkan berdasarkan tingkat kerusakan ginjal, misalnya derajat peningkatan kreatinin serum dan atau penurunan GFR dan keluaran urinnya. Dan untuk kategori dua kategori terakhir, loss dan end stage renal disease, berdasarkan berapa lama durasi hilangnya ginjal, berapa lama kehilangan fungsi ginjalnya sudah terjadi ya. Ini dia AKI. Jadi ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Ini kalau dia berdasarkan stage AKI ya, berdasarkan KDIGO. Tahap 1 kalau dia ini ya, peningkatan 0,3 kreatininnya atau 1,5 sampai 1,9 kali dari baseline. Kalau tahap 2 sampai 2,9 kali dari baseline. Tahap 3 lebih sama dengan 3 kali atau bahkan lebih dari 4, kreatinin lebih dari 4 ya, atau sudah dimulai cuci darah ya. Sedangkan berdasarkan urin outputnya, tahap 1 ini kurang dari 0,5 cc per kilogram berat badan dalam 6 sampai 12 jam. Tahap 2 kurang dari 0,5 lebih sampai dengan 12 jam. Dan tahap 3 itu kurang dari 0,3 cc per kilogram berat badan selama lebih dari 24 jam atau anuria, nggak ada urin selama 12 jam. Ini ya. Jika kreatinin serum dan keluaran urin berkorelasi dengan tahapan yang berbeda, pertimbangkan penentuan stadium berdasarkan kriteria yang sesuai dengan tahapan tertinggi. Oke. Ini tadi cedera apa namanya itu? Kita lihat kalau cederanya ya. Riffle-nya di mana? Oke. Oke, jadi yang di RIF-nya tadi di sini ya. Risk, injury, failure, loss. Oke. Dia nggak ngasih ya. Oke, evaluasi awalnya yaitu kita periksa kreatinin serum dan ureum. Kita periksa elektrolit, AKDA. Ini periksa darah semua lengkap, urinalisa. Periksa juga elektrolit dalam urin dan hitung fraksi ejeksi ya.
Ini ada rumusnya. Nah, ini kalau kita mau menghitung menentukan kemungkinan mekanisme cedera ginjalnya dari mana. Yang pertama yang bisa dihitung itu adalah, kita buat bahasa Inggris saja ini. Belum berubah. Lihat ya, jadi yang mau kita lihat itu adalah kemungkinannya dia prerenal kah, intrinsik kah, kemudian postrenal kah. Dari mana kita bisa nilai kemungkinannya ini? Ini yang dihitung. Blood urea nitrogen creatinine ratio. Jadi rasio ureum dan creatinine, fractionated excretion dari natrium di dalam urin, fractionated excreted urea, kemudian dari konsentrasi natrium di urin, kemudian berdasarkan osmolalitas urin. Yes. Kita lihat satu persatu. Untuk yang prerenal, maka perbandingan ureum dan kreatininnya lebih dari 20:1. Kemudian fraksi ekskresi natriumnya kurang dari 1%, jadi sedikit sekali. Ureanya juga kurang dari 30%, sedikit sekali. Konsentrasi natriumnya juga di dalam urin sedikit sekali. Tapi osmolalitasnya tinggi. Kenapa? Karena H2O-nya sedikit gitu. Natriumnya memang dikit, H2O-nya juga dikit. Sedangkan untuk yang intrinsik, kita lihat di sini kurang dari 15:1 untuk yang perbandingan antara ureum dan kreatininnya. Blood ureum dan kreatinin. Kenapa? Karena tadi kita lihat bahwa di tubulus itu masih bisa, dia kalau normal tubulusnya masih bisa membuang ureum. Sehingga apa? Ureumnya masih bisa dibuang pada keadaan prerenal. Ya kan, prerenal. Sorry ya, tunggu ya, pelan-pelan. Oke ya, jadi yang kita lihat itu adalah kalau pada prerenal ini langsung dilihat aja nanti tabelnya ya. Lebih dari 20:1 perbandingan antara ureum di darah dengan kreatininnya. Sedangkan pada yang intrinsik kurang dari 15:1. Nah, pada yang postrenal ini semua nilainya bervariasi. Fractionated excretion natriumnya kalau intrinsik dia lebih sama dengan lebih dari 2-3%, ya, berarti lebih banyak yang bisa diekskresi. Ureumnya sendiri pada prerenal itu kurang dari 35%. Kenapa? Karena tubulusnya masih bisa buang ureum. Sedangkan pada yang intrinsik tubulusnya udah nggak bisa buang ureum, sehingga akan meningkat fraksi ekskresinya ya. Untuk kandungan sodiumnya yaitu natriumnya pada yang intrinsik lebih dari 40 ya. Lebih dari 40. Karena apa? Karena sudah lebih banyak natriumnya yang bisa terbuang ya. Dengan kata lain, reabsorpsi oleh tubulusnya sudah tidak terjadi lagi, sudah sangat menurun, sehingga natrium yang dibuang ke dalam urinnya lebih banyak. Sedangkan untuk osmolaritasnya pada intrinsik dia lebih kecil ya, kurang dari 350. Untuk pemeriksaan sedimen urinnya yang kita dapat di sini, kalau dia yang prerenal itu hanya dijumpai hyalin cast.
A type of urinary cast that consists of mucoprotein matrix of thumb phosphoprotein. Ini hyalin cast ini berasal dari loop of Henle yang tebal, yang naik, thick ascending loop of Henle, dan nampak di dalam mikroskop sebagai gambaran yang homogenus dan transparan. They are non-specific finding that can be found in healthy individuals but may also be seen with dehydration. Bisa karena dehidrasi juga hyalin cast ya. Sedangkan untuk yang intrinsik ini agak lebih khas dia ya. Akan dijumpai renal tubular epithelial cell atau granular muddy brown or pigmented cast ya pada acute tubular necrosis. Bisa red blood cell cast itu pada glomerulonephritis. Fatty cast lemak karena pada nephrotic syndrome. White blood cell cast itu karena allergic interstitial nephritis. Kita lihat yang renal tubular. Itu ya. Red blood cell cast. Jadi kalau red blood cell itu tandanya kalau dijumpai di urin ada cast atau sedimen eritrosit, itu karena glomerulonephritis. Kalau kita jumpai di epithelial cell yang renal, yang sifatnya renal tubular ya, itu karena acute tubular necrosis. Kalau dia lemak dijumpai pada nephrotic syndrome. Kalau dia white blood cell cast itu karena allergic interstitial nephritis. Sedangkan pada yang postrenal, hematuria, stone bladder cancer clots. Jadi bisa terjadi perdarahan, hematuria karena batu, bladder cancer clots. Bisa juga nggak ada. Misalnya pada neurogenic bladder. Nah, jadi kalau pada neurogenic bladder pemeriksaan urinnya normal, ya nggak dijumpai kelainan. Mekanisme AKI, ini baca dulu. Meskipun rasio ureum kreatinin dan ekskresi fraksional urin yaitu FeNA dan FeUrea sering digunakan dalam praktik klinis, data pengamatan menunjukkan bahwa data tersebut tidak dapat membedakan AKI prerenal dan AKI intrinsik secara andal. Ya. Mekanisme AKI yang paling mungkin ditentukan terutama berdasarkan presentasi klinis dan respon terhadap terapi. Mengevaluasi respon pasien terhadap intervensi awal adalah kunci. Jadi evaluasilah respon pasien terhadap intervensi awal untuk memastikan mekanisme AKI dan memandu langkah pemeriksaan selanjutnya. Oke. Ini tadi ya, kembali ya, hanya ringkasannya aja. Oke. Kalau kita baca ulang lah ya, kita baca ulang. Pada AKI prerenal, ingat tadi yang kita jumpai adalah kreatininnya meningkat, tapi rasio ureum kreatininnya lebih sama dengan 20:1. Untuk pemeriksaan urinalisisnya masih normal. Kemudian ekskresi natrium dan urea urinnya menurun. Maka gambarannya FeNA-nya kurang dari 1, ekskresi urea fraksionalnya juga rendah, kurang dari 35. Nah, gitu bahasanya. Tetapi osmolitas urinnya tinggi, lebih dari 500, dan berat jenisnya juga tinggi, lebih dari 1,020. Itu tandanya dia prerenal. Sedimen urinnya bisa dijumpai hyalin cast karena urin pekat dalam keadaan perfungsi ginjal yang rendah. Temuan klinisnya perbaikan cepat pada fungsi ginjal setelah intervensi akut. Pasien dengan AKI prerenal yang menerima terapi diuretik mungkin mengalami peningkatan FeNA yang salah. Jadi kalau kita kasih dia diuretik, ya mau nggak mau natrium yang diekskresi dinaik lagi ya. Oleh karena itu FeUrea mungkin lebih informatif dalam hal ini. Untuk AKI intrinsik sekali lagi pada pemeriksaan darah
konsentrasi kreatinin serum dan peningkatan kadar kreatinin serum dengan cepat meningkat ya, dengan rasionya kurang dari 15:1 ureum banding kreatinin. Untuk urinnya, ekskresi natrium dan urea tinggi, konsentrasi natrium urinnya tinggi, ekskresi natrium fraksionalnya juga tinggi. Tetapi osmolitas urinnya rendah. Nah, ini yang menarik, pada sedimen urinnya kita bisa jumpai sel epitel tubulus atau butiran coklat lumpur atau cetakan berpigmen. Biopsi misalnya kita perlukan pada dugaan glomerulonefritis progresif cepat, kurangnya respon terhadap intervensi akut. Jadi kita kasih obat juga, dia intervensi, dia tidak cepat menunjukkan perbaikan. FeNA yang sangat rendah dapat terlihat pada beberapa pasien dengan aki intrinsik, misalnya karena glomerulonefritis, nefritis interstisial akut, maupun rhabdomyolysis atau nefropati akibat kontras. Sedangkan aki pasca renal, peningkatan konsentrasi kreatinin serum pada obstruksi bilateral, urinalisis normal, apalagi kalau disebabkan oleh neurogenic bladder, hematuria kalau dia dijumpai ada batu atau kanker kandung kemih ataupun gumpalan darah dengan osmolitas urinnya bervariasi. Pemeriksaan pencitraan, USG ginjal, CT scan non kontras. Ya, dijumpai distensi kandung kemih, volume residu pasca berkemih yang tinggi, hidronephrosis bilateral dan atau batu yang menghalangi. Oke. Biopsi ginjal tidak diindikasikan secara rutin. Pertimbangkan jika penyebab aki tidak dapat diidentifikasi setelah evaluasi awal yang menyuruh, atau untuk konfirmasi diagnostik penyebabnya. Biasanya diperuntukkan bagi kasus-kasus di mana aki intrinsik pada awalnya dicurigai atau intervensi yang ditujukan untuk membalikkan dugaan aki perrenal dan aki postrenal gagal memperbaiki fungsi ginjal. Studi harus dipandu oleh kecurigaan klinis. Oke. Ya. Jadi kalau mau mengetahui penyebab spesifik aki tadi ya, ini gambaran klinisnya, ini temuan diagnostiknya. Bisa rhabdomyolysis, hemolisis, sindrom lisis tumor, aki yang diinduksi kristal, keracunan etilen glikol atau metanol, penyakit anti GBM, glomerulonefritis pasca streptococcus, glomerulonefritida terkait infeksi lainnya, nefritis lupus, nefropati IgA, glomerulonefritis imun Pauci, myeloma multiple, CREB ini maksudnya. The CREB kriteria, organ yang berhubungan dengan multiple myeloma, peningkatan kalsium, insufisiensi ginjal, anemia, dan bone lesion. TTP HUS, jadi sangat banyak, ini sangat luas ya. Penyakit arterioemboli, nefritis interstisial akut, krisis ginjal skleroderma. Pengelolaan tergantung lah ya. Memulai pengobatan untuk penyebab utama aki berdasarkan dugaan mekanisme. Kalau prerenal berarti perbaikilah faktor hemodinamik. Postrenal perbaikilah penyumbatan saluran kemih. Intrinsik pertimbangkan percobaan cara intravena untuk mengidentifikasi dan mengobati penyebab dasar yang memerlukan intervensi khusus. Jadi kita kasih dulu intravena penambahan cairannya. Kalau dia balik berarti karena prerenal, belum terjadi intrarenal. Pertimbangkan indikasi cuci darah akut, suportif
menghindari semua zat yang bersifat nefrotoksik, ya, inhibitor, ACE inhibitor, ARB, NSAID, dan obat-obatan yang tidak penting. Sesuaikan dosisnya untuk yang membersihkan ginjal. Kelola status volume dan tekanan darah, mengoptimalkan perfusi ginjal, identifikasi dan atasi komplikasi misalnya gangguan elektrolit, asidosis, dan kelebihan cairan. Pertimbangkan tindakan perawatan suportif tambahan, misalnya dukungan nutrisi dan profilaksis dari DVT, ya, karena dia cenderung akan gampang membeku darahnya. Penata laksanaan AKI pada dasarnya bersifat suportif. Saat ini tidak ada farmakoterapi khusus untuk AKI. Hindari pemberian bersamaan inhibitor RAAS dan NSAID pada pasien dengan penurunan perfusi ginjal, misal pada gagal jantung kongestif, stenosis arteri ginjal, karena hal ini dapat menurunkan GFR secara signifikan. Pada pasien dengan penurunan perfusi ginjal, ya, contohnya dia udah CHF. Jadi kalau udah CHF jangan diberikan bersamaan NSAID dengan RAAS inhibitor. Oke. Oke, ini tadi ya, zat nefrotoksik tadi ya. Kalau kita mau memberikan cairan intravenanya, berikan larutan kristaloid, ya, Ringer laktat contohnya. Gangguan elektrolit asam basa diperbaiki, ya. Oke. Oke, kayaknya udah cukup di situ ya. Pencegahannya juga, ya. Kalau kita udah paham dengan patofisiologi dan fisiologi, pasti kita bisa lebih melakukan pencegahannya, karena obatnya itu saja. Oke, demikianlah untuk kuliah gagal ginjal akut, dan di dalamnya juga sudah ada masuk acute tubular necrosis tadi sedikit, ya. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan melalui Komting, boleh melalui WhatsApp Bapak, boleh melalui komen di YouTube juga boleh, ya. Oke, sampai di sini dulu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.